Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Ngulik Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini berjudul tentang sebuah kisah sekolah berhantu. Cerita kali ini ditulis oleh Faisal Aplansa. Nantinya kalian juga bisa mengunjungi thread beliau secara langsung ya teman-teman. Yuk daripada kita lama-lama, daripada kita penasaran, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya ya. Namun sebelumnya, untuk kalian like, comment, dan share ya teman-teman. Dan jangan lupa untuk subscribe untuk kalian yang belum, serta nyalakan tombol loncengnya. Yuk daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja menuju ke ceritanya. Perhatikan baik-baik karena ceritanya akan segera saya mulai. Yakin mas, mau turun di sini saja? Iya mas, sekolahannya sudah dekat kok. Bis kota itu berhenti di depan sebuah sawah, menurunkan seorang pemuda yang bersemangat menyambut pagi itu. Namanya kita sebut saja Budi. Ia adalah seorang guru matematika muda yang baru lulus. Matanya begitu berbinar-binar, senyum tergambar jelas di wajahnya. Ia begitu bersemangat menyambut hari pertamanya untuk mengajar. Hari ini, Budi telah resmi menjadi seorang guru. Ia kemudian memantapkan langkahnya menuju sebuah bangunan sekolah SD yang tidak jauh dari tempatnya turun dari bis itu. Benar ini sekolahnya, gumam Budi sambil membuka surat tugasnya yang terbungkus amplop coklat itu. Ia mencocokkan nama sekolah yang tertera di surat tugas itu dengan tulisan yang tertera di tembok sekolah itu. Ternyata cocok namanya, SD Bakti Langit. Budi yang merupakan guru lulusan perguruan tinggi ternama di kotanya, ditugaskan oleh Dinas Pendidikan untuk mengajar di sebuah sekolah dasar di sebuah desa pesisir kabupaten kecil. Budi tentu sangat gembira, jarang sekali mahasiswa keguruan yang baru lulus sepertinya segera mendapat pekerjaan dari dinas untuk mengajar. Meski lokasinya sangat jauh dari rumah Budi, ia tetap saja semangat. Karena jarak tempuh yang jauh itu, gaji Budi per bulannya di atas rata-rata guru pada umumnya. Hal itu juga yang menambah semangatnya. Budi yang tinggal di kota memilih naik bis agar berhemat. Kemudian Budi segera melangkahkan kaki masuk menuju gerbang sekolah itu. Ketika memasuki gerbang sekolah, Budi disambut hamparan lapangan tanah kecil dengan beberapa rumput liar tumbuh di permukaannya. Lapangan kecil itu terletak tepat di tengah sekolah, diapit oleh 3 bangunan 2 lantai yang berada di depan, kanan, dan juga kiri Budi. Bangunan sekolah ini begitu kuno, namun cukup bagus untuk sebuah sekolah dasar di desa terpencil seperti ini. Di bangunan sebelah kiri Budi, ada sebuah ruangan yang di atas pintunya itu tertulis ruang guru. Tulisan itu terbuat dari kayu yang dipahat. Benar-benar sekolah yang begitu tradisional. Arsitektur bangunannya seperti bangunan Belanda. Lalu Budi berjalan menuju ruangan itu. Belum sampai setengah jam, tiba-tiba Budi disapa oleh seorang penjaga sekolah. Budi menyapanya balik dengan santun. Penjaga itu berpakaian seperti pegawai negeri, namun baju dan celana kakinya itu berwarna putih, tidak mengenakan seragam satpam yang seharusnya. Penjaga sekolah itu begitu senang dengan kehadiran Budi, guru baru di sekolahan ini tentunya. Budi sedikit heran bagaimana dia tahu bahwa dirinya adalah guru baru di sini. Penjaga itu kemudian mengantarnya ke depan ruang guru. Ternyata kedatangan Budi memang telah dinanti. Bapak kepala sekolah secara pribadi menyambut Budi. Budi begitu bahagia ketika menjabat tangan bapak kepala sekolah itu. Ia pun dikenalkan oleh beberapa guru di sana. Mereka semua menyambut kedatangannya. Kepala sekolah dan juga guru-guru itu semuanya orang baik, karena mereka semua ini memberikan respon baik pada Budi. Kepala sekolah kemudian menerangkan bahwa hanya ada 3 kelas, kelas 3, 4, dan 5 yang ada di sekolah itu.
Hal ini disebabkan minimnya jumlah siswa baru yang mendaftar. Budi sudah memperkirakan hal ini karena lokasi sekolah ini berada jauh sekali dari perkotaan. Kepala sekolah kemudian menyuruh Budi untuk bersiap karena beberapa menit lagi jam pelajaran akan segera dimulai. Pukul 7 pagi para siswa berhamburan masuk menuju ke ruang kelas masing-masing. Budi menatap mereka dari ruang guru. Muridnya sedikit sekali. Budi ditugaskan untuk mengajar matematika di kelas 5, menggantikan guru sebelumnya yang sudah pensiun. Lonceng bel sekolah berbunyi. Sekolah itu masih menggunakan lonceng. Budi berjalan menuju ke ruang kelasnya. Saat itu, ia banyak melihat ruangan kelas yang kosong. Memang hanya 3 kelas saja yang beroperasi, dengan 3 bangunan 2 lantai yang dimilikinya. Tentu saja sekolah itu terlihat sangatlah sepi. Kelas yang Budi ajar berada di lantai 2 di bangunan tengah. Sesamanya di sana, ia disambut begitu hangat oleh murid-murid. Mereka sudah duduk begitu rapi di bangkunya masing-masing. Sang ketua kelas memberi aba-aba, seluruh kelas berdiri memberikan salam pada Budi. Ia begitu kaget melihat kedisiplinan dan kekompakan mereka. Kemudian Budi membalas salam mereka dan mulai memperkenalkan diri. Sama seperti guru dan juga kepala sekolah, murid-murid itu tampak gembira menyambut kedatangan guru baru di sekolahnya. Setelah bercakap-cakap ringan, Budi lalu duduk di meja guru kelas itu. Ia mulai mengabsen satu persatu muridnya. Nama-nama mereka begitu lucu menurut Budi. Sunyoto, Sudarso, Kasminah. Untuk zaman modern seperti sekarang ini, tentu nama-nama tersebut terbilang kuno. Mungkin memang selera orang desa masih seperti dahulu, tidak modern seperti orang kota. Namun kedisiplinan, kepatuhan, serta ketertiban mereka melebihi murid-murid di kota. Mereka sama sekali tidak membuat keributan ketika Budi mengabsen mereka. Bahkan ketika ia memulai pelajaran, mereka dengan sergap mengeluarkan buku catatan dan mulai menulis. Untuk saat ini, bahkan orang kota pun mungkin tidak sedisiplin itu. Sepatu dan juga tertib mereka. Tidak terasa 2 jam sudah Budi mengajar, sudah saatnya murid-murid untuk istirahat. Budi begitu menikmati pekerjaannya itu, sampai-sampai ia tidak terasa kalau sudah mengajar 2 jam tanpa henti. Lingkungan yang menyenangkan, murid-murid yang disiplin dan juga patuh kepadanya, gaji yang besar, serta teman-teman guru yang baik dan santun. Guru mana yang tidak ingin seperti ini, gumam Budi sombong. Hingga lonceng sekolah berbunyi, tanda pelajaran berakhir, Budi terus menikmati hari pertamanya sebagai guru. Dengan terus tersenyum, Budi kembali ke ruang guru dan membereskan tasnya, bersiap untuk pulang. Tidak lupa ia berpamitan pada guru yang juga bersiap pulang, mengakhiri hari itu. Budi berjalan keluar ruang guru. Di lapangan ia melihat murid-muridnya sedang bermain sepak bola dengan bola plastik. Mereka tidak langsung pulang sepertinya. "Pak Budi, ayo ikut main Pak," seru Sudarso, si ketua kelas dari kelas 5 yang Budi ajar. Memang Budi sedikit kaget saat pertama mengabsen mereka. Nama anak ini sungguh lucu. Ada yang bernama Sudarso, Sundoro, Watima, dan nama-nama jadul lainnya. Sudarso melambaikan tangannya pada Pak Budi, mengajaknya ikut bermain. "Wah, sudah lama juga aku tidak bermain sepak bola," batin Budi. Ia lalu meletakkan tasnya di pinggir lapangan dan berlari menghampiri Sudarso yang mulai mengoper bola. Budi terlihat begitu asik bermain bola, mereka semua tertawa gembira, larut dalam kebahagiaan. Budi berusaha merebut bola dari Sundoro, salah satu murid di kelasnya yang juga ikut dalam permainan. Kakinya menghantam keras kaki Sundoro. Sundoro jatuh tersungkur ke tanah. Budi panik ketakutan. Ia kemudian menghampiri Sundoro yang berusaha bangkit. "Kamu tidak apa-apa nak?" tanya Budi khawatir. "Loh, kok tanya saya? Bapak sendiri apa tidak sakit?" ucap Sundoro. Budi menatap Sundoro heran.
Namun seketika itu juga Budi merasakan nyeri di kakinya. Sakit sekali. Budi sampai membungkuk memegang kakinya. Ia berusaha menahan jerit kesakitannya. Sudarso dan juga anak-anak lain kemudian mendekati mereka dan mentertawai. Budi pun ikut tertawa sambil meringis kesakitan. Tiba-tiba kepala sekolah datang menghampiri dan, "Sundoro, lancang kamu," bentaknya. "Sudah pak, tidak apa-apa, namanya juga anak-anak," ucap Budi lembut. Sambil berusaha berdiri, meski kakinya terpincang-pincang, Sundoro dan juga anak-anak lainnya tertunduk takut setelah dibentak oleh kepala sekolah. "Pak Budi, sebaiknya langsung pulang saja, sudah sore. Anak-anak memang biasa bermain bola hingga menjelang petang." "Baik pak, saya tadi memang sengaja iseng ingin bermain bola kok pak." Budi lalu mengusap kepala Sundoro berusaha mengusir ketakutannya. Sudah, main lagi sana, bapak tidak apa-apa kok." Mendengar ucapan lembut dari gurunya, Sundoro dan juga kawan-kawan kembali tersenyum ceria dan melanjutkan permainan mereka. Wajah kepala sekolah masih memendam amarah ketika Budi izin untuk pamit pulang. Budi lalu meninggalkan gerbang sekolah dengan berjalan sedikit pincang. Di perjalanan menuju jalan raya tempat ia akan mencegat bis kota, Budi berhenti sejenak. Ia kemudian menyisingkan celana panjangnya. "Wah, kakiku memar, sakit sekali. Bagaimana bisa anak-anak itu begitu kuat? Apa aku yang sudah lama tidak bermain bola ya?" gumam Budi. Ia lalu kemudian duduk di tanah sambil mengusap-ngusap kakinya. Benar-benar hari yang luar biasa. Budi sangat senang bisa mengajar di sekolah itu, meski ia pulang dengan kaki memar. Ketika Budi asik melamun, tiba-tiba seorang anak perempuan aneh muncul di depannya. Anak itu terlihat begitu kumuh dan kotor. Warna bajunya yaitu putih, tetapi karena terlalu kotor, warnanya berubah menjadi kecoklatan memangkak. Bau badannya begitu menyengat, seperti tidak mandi berminggu-minggu. Rambut hitam panjangnya terurai tidak karuan dengan ketombe terlihat bertaburan di sana-sini. Wajahnya begitu kusam, tangannya juga kotor dengan tanah. Anak ini seperti anak hilang. Budi begitu kaget. Anak perempuan itu menatapnya tanpa berbicara sepatah kata pun. Usianya mungkin sebaya dengan Sudarso dan juga kawan-kawannya. Anak itu kemudian menatap kaki Budi yang bengkak. Kemudian ia menyentuh kaki Budi. Budi pun sempat takut. Namun ketika anak itu menyentuh kakinya, ajaib, nyeri yang Budi rasakan seketika menghilang. Budi meraba kakinya, bengkaknya pun sudah hilang. "Hahaha, hahaha," tawa anak itu dengan riangnya. Tawanya itu seharusnya menjadi tawa manis seorang anak perempuan. Namun karena penampilannya begitu mengerikan, semuanya menjadi berbeda. Budi menatap anak itu dengan heran. Ia kemudian berusaha berinteraksi. Adik namanya siapa?" "Hahaha." Anak itu masih tertawa sambil menatap Budi. Ia lalu mulai menari-nari mengacukan Budi. Anak itu sungguh aneh sekali. "Adik, terima kasih ya." Budi kemudian berdiri sambil membetulkan lipatan celananya. "Kamu rumahnya di mana? Ayo bapak antar pulang," ucap Budi sambil mengusap kepala anak itu. Bau busuk langsung menusuk hidung Budi. Sudah berapa hari anak itu tidak mandi. Bapak jangan main sama mereka lagi ya," ucap anak itu tiba-tiba. "Mereka? Oh, Sudarso dan juga kawan-kawannya. Mereka temanmu, nak? Bapak mau mati ya?" Mendengar ucapan itu, seketika Budi melepaskan tangannya dari kepala anak itu. Anak itu berbicara melantur sambil tersenyum dan juga terus menari-nari di depan Budi. Tawanya begitu mengerikan. Perlahan Budi kembali ke ketakutannya yang semula. Apa anak ini setan ya? Budi kemudian menoleh ke sekitar, berharap ada warga yang lewat atau ada orang yang mengenali anak itu. Pasti anak ini adalah warga desa sekitar sini. Budi lalu menerawang ke sekitar, mencari kalau saja ada rumah atau perkampungan terdekat. Budi nampak kebingungan. Tentu saja ini adalah kali pertama ia kemari. Budi tentu tidak tahu daerah sini, terlebih lagi warga sekitar.
Namun, siang itu di jalanan kecil itu, hanya ada Budi dan anak tersebut. Kemana anak itu? Baru saja Budi sibuk menengok ke sekitar, mengalihkan pandangannya dari anak itu, ia sudah menghilang. Seketika, ketakutan langsung menyergap sekujur tubuh Budi. Tanpa pikir panjang, ia segera berlari menuju jalan raya. Anak itu pasti setan, gumam Budi ketakutan saat perjalanan pulang dalam bis. Kalau bukan, lantas bagaimana bisa kakinya bisa sembuh hanya dengan disentuh saja? Budi terus membayangkan wajah anak itu. Baru kali ini Budi melihat sosok yang begitu nyata. Keesokan harinya Budi kembali menjalani aktivitas mengajar di sekolah itu. Ia berusaha melupakan kejadian kemarin dengan mengalihkan perhatiannya dengan mengajar Sudarso dan kawan-kawan. Pagi itu, seperti biasanya Budi mengajar di kelas 5 awal jam pelajaran. Kelas begitu tenang dan hening. Murid-murid sibuk memperhatikan Budi yang sedang menerangkan. Namun keheningan itu tidak berlangsung lama. Saat seorang anak perempuan tiba-tiba memasuki kelas, anak itu nampak lebih berantakan daripada kemarin, dengan baju dan juga rok berwarna kecoklatan memangkat. Budi langsung mengenalinya ketika bau busuk dari badannya tercium oleh hidungnya. Betapa terkejutnya ia melihat anak yang kemarin menakutinya itu masuk ke dalam kelas. Sudarso dan kawan-kawan hanya memperhatikan anak itu tanpa bisa berkata sedikit pun. Adik, Budi memberanikan diri untuk berbicara. Adik tidak boleh masuk sini. Ini sedang pelajaran, ucap Budi sedikit ketakutan. Anak itu pun kemudian menghentikan langkahnya dan menatap tajam Budi. Budi makin bingung bercampur ngeri. Apa yang harus kulakukan pada anak ini? Pak Guru, Maya memang murid kelas kita juga, sahut Sudarso. Oh, jadi namamu Maya, ucap Budi begitu lega. Ternyata anak perempuan ini adalah siswa sekolahan ini juga. Mendengar ucapan Sudarso, Budi sangat lega karena anak ini ternyata manusia, bukan sosok seperti yang ia sangka sebelumnya. Budi lalu mengecek daftar absen kelasnya. Aneh, tidak ada nama Maya tertulis di sana. Jika ada, ia pasti menyadarinya kemarin. Dan anehnya lagi, Maya pun tidak mengenakan seragam, tidak membawa tas dan juga buku seperti layaknya anak yang bersekolah. Ia hanya memakai pakaian lusuh, memangkak yang kemarin, lengkap dengan kotoran tanah dan bau busuknya. Budi lalu mendekati Maya. Maya, baju sekolah Maya mana? Maya tetap tidak bergeming dan terus menatap tajam Budi. Maya kenapa tidak bawa buku? Budi melanjutkan pertanyaannya. Maya tetap diam 1000 bahasa. Sudah Pak Guru, biarkan saja. Maya itu memang aneh. Ucap salah seorang murid. Ucapannya itu kemudian disambut tawa seluruh kelas. Betul Pak, sudah tinggalkan saja dia. Ayo belajar lagi. Iya Pak, ayo Pak, sahut murid lainnya. Budi pun hanya terdiam kebingungan menatap murid-muridnya yang mentertawai Maya. Maya kemudian berjalan menuju bangku paling belakang, kemudian duduk di sana. Ia tetap tidak berbicara sedikit pun. Budi tidak punya pilihan lagi. Ia kemudian melanjutkan pelajarannya. Selama pelajaran berlangsung, dari bangku belakang Maya terus menatap tajam Budi. Ia sedikit gugup karena Maya terus menatapnya sepanjang pelajaran tanpa menoleh ke arah lain. Setelah kedatangan Maya, kelas menjadi sedikit ramai. Beberapa murid menggoda Maya, mentertawakan Maya, namun Maya terus menatap tajam Budi. Maya tidak mencatat pelajaran dan tidak memperdulikan ejekan dari teman-temannya. Ia hanya menatap Budi yang makin gugup. Sebaiknya aku tanyakan hal ini kepada kepala sekolah. Bel sekolah berbunyi, mengakhiri jam pelajaran hari itu. Seperti biasa, Sudarso menyiapkan teman-temannya untuk memberikan salam pulang pada Budi. Namun Maya tidak ikut memberi salam. Ia hanya duduk dan tetap menatap tajam Budi, kemanapun Budi bergerak. Begitu mengerikan, meskipun anak itu ternyata manusia. Tetapi tingkah lakunya dan penampilannya terlalu seram untuk disebut seorang manusia. Benar-benar aneh anak itu.
Ketika seluruh siswa telah keluar dari kelas, Maya tidak beranjak dari tempat duduknya. Ia terus-terusan menatap Budi. Budi kemudian berusaha memalingkan diri dari Maya dan berjalan keluar menuju ruang guru. Segera setelah sampai di ruang guru, Budi segera bertanya kepada Pak Jono, guru kelas 4, yang saat itu tengah berkemas akan pulang. Budi bertanya pada Pak Jono mengenai Maya. Mendengar nama Maya disebut, Pak Jono kaget. Ia kemudian menjelaskan pada Budi, Maya bukanlah murid sekolahan ini, namun memang ia sering bermain ke sekolahan ini. Kepala sekolah dan guru membiarkannya bermain dan mengikuti pelajaran. Maya memang anak yang aneh. Ia hanya diam ketika di kelas, menurut dugaan Pak Jono. Maya sepertinya anak tidak mampu yang tinggal di desa sekitar sini. Setelah mendengar penjelasan Pak Jono tadi, Budi merasa iba pada Maya. Kasihan anak itu, ia pasti sangat ingin bersekolah. Budi cukup puas dengan penjelasan Pak Jono. Ia juga memutuskan untuk tidak menceritakan soal kakinya yang disembuhkan Maya secara ajaib. Bagi Budi, ini adalah pengalaman pertamanya menangani seorang murid yang seperti itu. Ia berandai-andai apakah yang harus ia lakukan pada Maya. Apakah ia harus menjauhinya atau berusaha berbicara dengannya? Maya terlalu aneh untuk anak seusianya. Sore itu seperti sore kemarin, Budi mendapati Sudarso dan kawan-kawan kembali bermain bola di lapangan. Dan seperti kemarin, Sudarso mengajak Budi untuk ikut bermain bola. Lambaian tangan Sudarso kali ini mengingatkan Budi akan peristiwa lebam di kakinya kemarin. Ia dengan tersenyum kemudian menolak tawaran Sudarso. Sesamanya Budi di luar gerbang sekolah, ia mendapati Maya berdiri di sana. Seolah sedang menantinya, Maya seolah masih saja menatap Budi dengan tajam, namun kali ini Budi tidak takut. Ia kemudian menghampiri Maya dan juga menggandengnya. Budi sepertinya sudah mulai terbiasa dengan bau busuk dari badan Maya. Maya, rumahnya di mana? Sini bapak antar pulang, ucap Budi ramah. Kali ini Maya sepertinya memahami perkataan Budi. Ia menundukkan pandangannya lalu menarik tangan Budi, mengajaknya berjalan menuju ke jalanan kecil yang membelah rerumputan lebat. Keduanya berjalan bergandengan menyusuri ilalang itu, menuju ke sebuah perkampungan. Budi sedikit kaget. Rerumputan lebat itu ternyata menutupi sebuah perkampungan kecil. Dari jalan raya, tempatnya turun dari bis setiap pagi. Ia bahkan tidak bisa melihat perkampungan ini begitu terpencil. Persis di pinggiran sawah di tengah perkampungan itu berdiri sebuah rumah kecil. Bangunannya semi permanen, dindingnya terbuat dari bambu dan beberapa bata saja. Atapnya terbuat dari seng yang sudah berkarat. Rumah itu begitu kumuh dan kotor. Dedaunan dan juga sampah berterbaran di terasnya. Maya mengajak Budi berjalan memasuki rumah itu. Ketika mereka masuk, bau menyengat langsung menusuk hidung Budi. Bau busuk yang sama seperti bau badan Maya. Di dalam rumah itu, Budi melihat seorang nenek tua yang tidak kalah mengerikan penampilannya dari Maya. Nenek itu duduk di kursi goyang dengan mengenakan tokat bambu. Rambut putih panjangnya hingga menyentuh tanah. Badannya kurus, tulang dadanya terlihat. Baju batiknya juga sangat kotor, sama seperti baju Maya. Matanya terpejam, nenek itu sepertinya tertidur. "Nenek, Maya pulang!" teriak Maya. Ia kemudian melepaskan genggaman tangannya Budi dan berlari menuju nenek itu. Maya kemudian memeluk erat sang nenek. Budi sedikit kaget, ternyata nenek itu adalah neneknya Maya. "Maya, nak, kemana saja kamu seharian?" ucap nenek itu lirih. Budi kembali dibuat kaget. Meski matanya terpejam, nenek itu sepertinya tidak sedang tidur. Suaranya serak benar-benar seperti nenek sihir. Tangannya meraba-raba, mencari kepala Maya lalu mengusapnya dengan penuh sayang. Apakah nenek ini buta? "Permisi, Nek. Saya Budi, gurunya Maya di sekolah." Salam Budi pelan. Nenek itu kemudian menoleh dengan mata yang tetap terpejam, berusaha mencari arah suara Budi. Nenek ini benar-benar buta ternyata. "Assalamualaikum."
Nek Ija, ketika Budi hendak mendekatkan diri pada nenek Maya, tiba-tiba seseorang lelaki tua datang dari belakang Budi. Bapak tua yang mengenakan baju batik rapi itu langsung masuk begitu saja. Karena rumah Maya yang begitu sangat kecil, bapak itu hampir saja menabrak Budi yang berdiri di depan pintu. Meski sedikit terkejut, bapak ini kemudian menyapa Budi hangat dan memperkenalkan dirinya. Ia adalah Pak Kades desa ini. Pak Kades, permisi, saya Budi, guru Maya di sekolah. Loh, Maya kamu sekolah? Ucap Pak Kades keheranan. Ia masuk dan juga mendekat pada Maya dan neneknya. Begini Pak, saya guru di SD Bakti Langit. Ya, Maya sebenarnya tidak sekolah, namun Maya ini kan sudah sering main ke tempat kami dan mengikuti pelajaran. Jadi kepala sekolah kami sudah menganggap Maya seperti murid kami sendiri. Wah, ini kabar bagus. Pintar kamu Maya, ucap Pak Kades sambil mengusap-ngusap kepala Maya. Saya kira anak ini sering keluyuran entah kemana. Ternyata Maya ini pergi ke sekolah ya. Bapak Kades bangga nak. Lanjut Pak Kades. Pak Kades kemudian menceritakan pada Budi mengenai keluarga Maya. Sejak kecil, Maya sudah hidup berdua bersama neneknya yang buta. Kedua orang tuanya sudah lama wafat. Karena keterbatasan sang nenek, Maya tidak terurus, begitu juga dengan neneknya sendiri. Akhirnya tetangga dan juga kades kampung itu memutuskan untuk bergantian mengurus mereka berdua. Sudah lama mereka berdua diurus oleh warga kampung itu. Namun karena kesibukan masing-masing pula, warga juga tidak dapat kemari setiap hari. Terkadang mereka tidak bisa menyempatkan waktu untuk memandikan, menyiapkan makan, dan membersihkan rumah Maya dan neneknya. Hal ini menjelaskan hal busuk yang melekat pada Maya dan juga rumahnya ini. Maya sejak kecil ini memang bertingkah sangat aneh, sulit diajak komunikasi, dan sering menghilang entah kemana. Warga kampung memutuskan untuk tidak menyekolahkan Maya karena keterbatasan biaya dan sifat aneh yang dimilikinya sejak kecil. Mereka takut Maya akan dikucilkan oleh teman-teman sekolahnya dengan sifat anehnya itu. Akhirnya terjawab sudah semua rasa penasaran Budi mengenai Maya. Ternyata begitu menyedihkan sekali kehidupannya. Budi pun kemudian diajak oleh Pak Kades ke rumahnya. Setelah berpamitan dengan nenek Maya, mereka berdua berjalan menuju ke rumah Pak Kades. Maya pun mengikuti mereka. Dalam perjalanan, Pak Kades mengutarakan keinginannya untuk benar-benar menyekolahkan Maya. Ia mengajak Budi ke rumahnya. Ia bermaksud untuk memberikan Budi kartu keluarga milik Maya sebagai syarat untuk mendaftar ke sekolah. Budi dengan gembira menyetujui ide Pak Kades. Bahkan ia berpikir akan mendaftarkan Maya sore ini juga, sebelum sekolahan itu tutup. Aku gak mau sekolah, ucap Maya tiba-tiba. Loh, kok gak mau? Bukannya Maya sendiri yang ingin pergi ke sekolah? Tanya Pak Kades keheranan. Maya menatap Pak Kades dengan wajah marah. Maya, Pak Guru daftarkan ya, biar Maya bisa sekolah seperti teman-teman lainnya, ucap Budi merayu Maya. Benar Maya, nanti Pak Kades belikan baju sekolah yang bagus buat Maya, rayu Pak Kades juga. Pak Kades, saya coba kembali ke sekolah sekarang. Mungkin saja Pak Kepala Sekolah masih ada di sana, jadi saya bisa ceritakan soal Maya. Pak Kepala Sekolah pun ya pasti akan senang ketika mendengar Maya bisa bersekolah secara resmi, ucap Budi antusias. Pak Kades sangat setuju dengan keputusan Budi itu. Bahkan ia sampai masuk ke dalam rumah dan segera memberikan kartu keluarga milik Maya. Setelah menerima kartu keluarga tersebut, Budi segera berpamitan pada Pak Kades untuk kembali ke sekolah. Pak Guru mau mati ya? Ucap Maya menghentikan langkah Budi. Budi kaget mendengar ucapannya. Ia lalu menoleh ke arah Maya dan menatapnya marah, seolah tidak menginginkan Budi pergi. Bukannya ia sendiri yang datang dan mengikuti pelajaran, bahkan kepala sekolah sudah menganggapnya sebagai murid. Namun mengapa ketika hendak didaftarkan masuk sekolah,
Maya ini seolah enggan. Benar-benar aneh. Pak Kades dan juga Budi pun dibuat bingung oleh tingkahnya itu. Budi kemudian memutuskan tidak memperdulikan ucapan Maya dan bergegas menuju ke sekolah. Setelah kembali menyusuri jalan setapak di antara ilalang lebat itu, dengan berlari kecil, Budi akhirnya sampai di tembok sekolah. Dari kejauhan Budi sudah bisa mendengar tawa Sudarso dan juga kawan-kawan yang masih bermain bola. Ia kemudian memasuki gerbang sekolah sambil membawa kartu keluarga milik Maya. Satpam sekolah yang duduk di samping pagar, dia terus menatap kartu keluarga yang dibawa Budi. Dengan curiga tentunya, Budi tidak memperdulikannya. Ia terus berjalan menuju ruang guru. Di sana ia bertemu dengan beberapa guru dan juga kepala sekolah yang sedang berkumpul. Ketika Budi memasuki ruang guru, mereka semua menatap Budi seolah kehadirannya telah dinanti. Pak Kepala Sekolah. Budi kemudian berlari kecil seraya menunjukkan kartu keluarga Maya. Guru lain pun ikut menyaksikan. Ini apa? Ini Pak, ini milik Maya. Maya sekeluarga berencana untuk mendaftarkannya sebagai murid resmi di sekolah ini. Serius kamu? Benar Pak. Besok Pak Kades akan datang kemari. Kira-kira butuh persyaratan apa lagi ya Pak? Ya untuk Maya bisa mendaftar di sekolah ini. Serius kamu mau mendaftarkan Maya di sini? Kepala sekolah tertawa. Begitu juga seluruh guru yang kebetulan menyaksikan obrolan itu. Budi awalnya ikut tertawa kecil. Namun tawanya itu berubah menjadi keheranan ketika tawa kepala sekolah dan guru-guru itu tidak juga berhenti. Mereka terus tertawa terbahak-bahak, bahkan ada yang sampai terkikik menangis. Budi heran apa yang lucu dari perkataannya. Kemudian wajah keheranan Budi seketika berubah menjadi amarah ketika kepala sekolah merobek kartu keluarga milik Maya. Pak Kepala Sekolah, apa yang Bapak lakukan? Tanya Budi membentak. Kepala sekolah dan guru-guru itu masih terus tertawa. Kalau memang Bapak tidak mau anak aneh seperti Maya masuk sekolah ini, Bapak tinggal bilang baik-baik, tidak usah merobek kartu keluarga ini, bentak Budi dengan murka. Seketika, tawa kepala sekolah dan guru-guru itu terhenti. Mereka semua kemudian menatap Budi dengan sinis. Budi makin marah. Tangannya mengepal seolah siap memukul semua orang yang ada di hadapannya itu. Bukannya Bapak sendiri yang mengizinkan Maya untuk mengikuti pelajaran, meskipun dia bukan murid sekolah ini. Tiba-tiba tangan kepala sekolah menepuk pundaknya. Budi, kamu guru yang baik nak. Namun perlu kamu ketahui, sekolah seperti ini tidak membutuhkan seorang manusia sebagai muridnya. Hahaha. Kepala sekolah kemudian tertawa melengking. Suara tawanya tiba-tiba memberat seperti suara raksasa. Seketika itu juga kulit wajahnya ini mengelupas, menyisakan daging dan juga otot berbalut darah. Beberapa luka bakar tiba-tiba muncul di sekujur tubuh kepala sekolah itu. Otot di lengannya terlepas menggantung. Meski begitu, ia tetap mencengkram erat bahu Budi. Wah! Budi berteriak histeris. Ia berusaha melepaskan genggaman sosok kepala sekolah itu. Budi menoleh ke arah guru-guru lainnya. Mereka semua juga berubah menjadi sosok yang sangat mengerikan. Mayat hidup tanpa kulit dengan luka bakar memenuhi sekujur tubuh mereka. Budi meronta. Ia menjejak sosok kepala sekolah itu. Ketika cengkramannya lepas, Budi langsung berlari kencang keluar ruangan. Ketika sampai di lapangan, ia melihat bangunan sekolah itu perlahan berubah menjadi puing-puing, seolah-olah bangunan sekolah itu hancur. Tanpa disadari, Budi sekarang berada di tengah-tengah reruntuhan bangunan. Di sekitarnya bukan lagi bangunan sekolah, melainkan kini berubah menjadi potongan-potongan bata yang terselimut lumut. Ruang guru itu berubah menjadi ruangan kosong yang penuh dengan rerumputan, dan sosok-sosok itu keluar dari sana dan mengejar Budi. Budi berlari sekencang-kencangnya menuju gerbang sekolah, tetapi di sana sosok mengerikan lain pun sudah menanti. Baju pegawai negeri putih itu yang biasanya bersih tersebut
kini berlumuran darah yang berasal dari lehernya. Penjaga sekolah itu menghadang Budi mencegahnya kabur dari sekolah. Budi langsung berbalik arah menghindari sosok yang wajahnya kosong tersebut. Jauh di sebelah kirinya, Budi melihat puing-puing yang seharusnya adalah bangunan 2 lantai kelas. Tanpa pikir panjang, ia segera bersembunyi di sana. Budi bersembunyi di balik puing-puing itu, menyandarkan punggungnya pada sebuah tembok bata berlumut. Budi lalu menarik nafas dalam-dalam, berusaha menghilangkan ketakutannya. Sesekali ia menengok dari celah kecil puing tersebut. Sosok itu sudah tidak mengejarnya sepertinya. "Pak Guru, ayo main bola." Tiba-tiba dari belakang, sosok anak kecil yang badannya penuh luka bakar dan kulitnya mengelupas di seluruh tubuhnya menepuk pundak Budi. Budi menoleh ke belakang. Ia bisa melihat wajah sosok itu juga penuh luka bakar dan tidak bisa dikenali lagi. Tangan kirinya memegang sebuah kepala anak kecil lain. Kepala itu menggantung dan mengucurkan banyak darah. Meski sudah terpisah dari badannya, kepala putus itu tersenyum menyeringai menatap Budi. "Pak, kok kaget Pak? Ini Darso Pak," ucap sosok itu. "Bolanya hilang Pak Guru, dihilangkan Sundoro, jadi mainnya pakai kepalanya dia dulu aja," lanjut sosok itu sambil menarik tangan Budi, mengajaknya bermain bola. Dari kejauhan, terlihat sosok-sosok kecil lain yang serupa dengan sosok Sudarso sedang menunggunya untuk memulai permainan. Salah satu dari sosok-sosok itu tidak memiliki kepala. "Wah, Pak, maafkan Sundoro ya Pak. Sundoro janji tidak akan menendang kaki Bapak lagi," ucap kepala putus itu yang dipegang oleh sosok tersebut. "Wah, setan, lepaskan!" teriak Budi sambil meronta-ronta melepaskan genggaman sosok Sudarso. "Shh, Pak Guru jangan berisik, nanti Pak Kepala Sekolah marah," ucap sosok Sudarso sambil menunjuk ke arah atas. Budi pun melirik ke atas. Dilihatnya hantu kepala sekolah itu duduk berayun di atas puing besar itu, sambil tertawa melengking melihat Budi ketakutan. Kemudian sosok itu melompat dan menusuk ubun-ubun kepala Budi hingga berlubang. Ketika darah mengucur dari ubun-ubun ke wajahnya, Budi akhirnya menyadari beberapa hal. Kakinya memar ketika bermain bola dengan Sundoro, karena sesungguhnya saat itu sedang bermain melawan mayat hidup. Budi juga baru mengerti kata-kata yang diucapkan oleh Maya saat itu. Maya melarangnya bermain bola dengan Sudarso. Maya juga melarangnya mendaftarkan ke sekolah. Semua itu karena ia ingin memberitahu Budi bahwa sekolah itu ternyata adalah sekolah berhantu. Bukan, sekolah itu dan semua orang yang seisinya bukan dari alam ini. Ternyata semuanya adalah hantu ataupun arwah yang sudah meninggal. Tetapi semua telah terjadi. Budi hanya terduduk lemas ketika hantu kepala sekolah itu mencabut tangannya dari ubun-ubun Budi. Ia masih tidak mengerti bagaimana bisa ia mengajar di sekolah berhantu itu. Budi pun tergeletak tidak bernyawa, dan semua hantu itu kemudian menghampiri jasad Budi dan mulai memakan dagingnya sampai habis. Dan cerita pun akhirnya selesai sampai di sini ya teman-teman. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyimak video kali ini dan cerita kali ini. Bagaimana menurut kalian cerita kali ini? Sungguh menarik bukan? Dan banyak sekali plot twist ya yang terdapat di cerita kali ini. Ternyata sekolah yang ditempati Budi itu, sekolah yang dia mengajar itu ternyata isinya dari arwah korban yang dulunya pernah mendiami sekolah tersebut. Namun terjadi kebakaran yang sangat tragis ataupun kejadian yang sangat tragis sehingga merenggut seluruh ataupun ya banyak sekali dari penghuni sekolahan itu. Ya baik buruknya ya teman-teman banyak sekali yang dapat kita ambil dari cerita ini. Baik buruknya ya tentu saja kita ya ambil yang baik-baik saja, yang buruknya kita buang jauh-jauh. Jadikan itu sebagai pembelajaran untuk kita semua agar kita menjadi manusia yang jauh lebih baik lagi ke depannya. Oh ya, maaf ya teman-teman, banyak sekali salah kata ataupun narasi saya mungkin kurang jelas dalam membacakan video kali ini. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sampai berjumpa di video terbaru selanjutnya. Dan oh ya,
Untuk kalian yang memiliki pengalaman ataupun cerita-cerita menarik hasil karya kalian, kalian bisa kirimkan ke alamat email kami yang sudah tertera di kolom deskripsi video kali ini. Nantinya akan disadur oleh tim kami dan nanti saya akan bacakan di channel ini, seperti cerita-cerita teman-teman kita atau teman-teman kami yang sebelum-sebelumnya. Sekian teman-teman, video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.